Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa semua. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan yang ketiga, materi tentang statistik data klinis dan case mix. Yang pertama adalah kita mengetahui dulu batasan atau definisi atau pengertian dari data klinis. Yang namanya data klinis adalah data hasil pemeriksaan, baik itu pemeriksaan di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, kemudian pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan atau tenaga kesehatan, dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Jadi ada dua pengertian yang menjadi sasaran. Yang pertama adalah pasien rawat inap dan yang kedua rawat jalan, baik itu dalam pemeriksaan, pengobatan maupun perawatan. Kemudian kita kenal namanya hospital death rate, atau dalam hospital death rate ini ada beberapa yang akan kita ukur. Yang pertama adalah yang disebut dengan GDR atau GDR, gross death rate, ya, angka kematian umum untuk setiap 100 penderita yang keluar dari rumah sakit. Nah, ini memiliki rumus atau mempunyai rumus yang khusus. Yang pertama adalah bahwa rumus ini terdiri dari dua item. Yang pertama adalah jumlah pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan meninggal dikali dengan 1000. Nah, maka angka ini dianjurkan kurang dari 45 per 1000 orang. Artinya kematian itu dari 1000 orang paling banyak atau paling maksimal itu 45. Ini yang dianjurkan, ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 45 tidak dianjurkan, artinya memang tingkat kematiannya cukup tinggi. Yang kedua adalah NDR atau net death rate, ya. Angka kematian 48 jam atau 2 hari setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 peserta yang keluar dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Indikator ini lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan dengan GDR. Jadi seperti kita ketahui bahwa tadi sudah kita ketahui ada GDR, kematian rata-rata. Nah, kalau ini lebih ke kematian yang lebih rigid, yang lebih murni atau net death rate, ya, yang bisa menggambarkan kualitas pelayanan medis dibanding yang tadi. Rumusnya apa? Rumusnya ada dua hal. Yang pertama, jumlah pasien meninggal lebih dari sama dengan 48 jam setelah perawatan. Jadi dimulai dari 48 jam 2 hari setelah kematian, setelah perawatan. Jadi setelah 4 perawatan 2 hari kemudian mereka meninggal, baik 2 hari persis ataupun 2 hari lebih, dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Jadi dibagi dengan ada yang meninggal maupun hidup, ditambahkan menjadi 1, itu menjadi bilangan pembagi, ya. Numerat atau bilangan pembagi dikalikan dengan 1000. Nah, angka yang dianjurkan di sini adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar atau pasien keluar. Nah, kalau tadi di GDR itu 45, sementara yang ini separuhnya, ya, separuhnya lebih sedikit, yaitu 25 orang per 1000 penderita keluar. Kemudian adalah post operative death rate, ya. Ini disebut juga dengan surgical death rate, ya. Angka statistik ini menunjukkan jumlah pasien yang meninggal setelah mendapatkan tindakan operasi. Rumusnya seperti kita ketahui, jumlah pasien yang meninggal dalam kurun waktu 10 hari, jadi batasan maksimalnya adalah 10 hari pasca operasi dalam satu periode. Jadi dalam satu periode, kemudian kurun waktu 10 hari, misalkan tahun 2020, yang meninggal dalam kurun waktu 10 hari pasca operasi dibagi dengan jumlah pasien yang dioperasi dalam periode waktu tersebut dikali dengan 100%. Kemudian yang berikutnya adalah anestesia death rate, ya. Angka statistik ini menunjukkan rasio antara kematian pasien yang disebabkan karena bahan anestesi dengan seluruh pasien mendapatkan tindakan anestesi. Nah, ini rumusnya jumlah kematian karena anestesi dalam satu periode dibagi dengan jumlah pasien yang mendapatkan tindakan anestesi dalam periode tersebut, ya, kalikan dengan 100%. Berikutnya adalah maternal death rate, ya. Angka kejadian kematian ini dari seorang wanita yang sedang hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah dalam kondisi hamil
setelah penghentian kehamilan. Jadi baik itu penghentian melahirkan ataupun keguguran, tanpa melihat umur kehamilan dan lokasi kehamilan dengan berbagai sebab yang berkaitan. Tadi sudah disebutkan apakah sebabnya karena keguguran ataupun yang lain dengan kehamilannya atau pengelolaan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakaan atau penyebab insidental. Jadi murni karena kasus yang ditimbulkan dari kehamilan tersebut, ya, bukan faktor ekstrinsik, ya, bukan faktor dari atau faktor eksternal seperti kecelakaan dan sebagainya atau musibah. Nah, rumusnya adalah jumlah maternal death rate dalam satu periode dibagi dengan jumlah pasien keluar obstetri, ya, yang termasuk yang meninggal dalam periode tersebut, kalikan 100%. Kemudian mortality rate, death rate, ya, pengertian ini dari newborn mortality rate dapat dibagi menjadi, yang pertama adalah neonatal death rate, ya, di sini adalah kematian dari bayi yang lahir dalam kurun waktu 28 hari sejak kelahirannya, jadi kurang dari 1 bulan. Ya, karena 1 bulan dihitung dengan 30 hari. Kemudian post neonatal death, yaitu kematian dari bayi yang lahir hidup, ya, dari tadi hidup sama dalam kurun waktu sejak 28 kelahirannya hingga dari akhir dari tahun pertama kehidupannya. Jadi misalkan dalam 1 tahun, ya, kurun waktu 1 tahun. Kalau tadi sejak kelahirannya 28 hari. Kemudian infant death, ya, yaitu kematian dari bayi yang lahir hidup dalam kurun waktu sejak dari kelahirannya hingga akhir dari tahun pertama kehidupannya. Jadi tidak dihitung dari 28 hari, kapanpun setelah mau 8 hari ataupun yang lain. Berikutnya adalah fetal death rate, ya. Fetal death rate atau lahir mati didefinisikan sebagai kematian yang terjadi pada janin sebagai hasil dari proses konsepsi manusia sebelum dikeluarkan secara lengkap dari ibunya, ya, tanpa memperhitungkan usia kehamilannya. Rumusnya adalah jumlah lahir mati dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran dalam periode tersebut kali 1000. Yang selanjutnya adalah maternal death rate, jadi angka kejadian kematian dari seorang wanita yang sedang hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah penghentian kehamilan. Jadi tanpa melihat apapun, tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi bukan karena faktor kecelakaan, maka rumusnya adalah jumlah maternal death dalam suatu periode dibagi dengan jumlah pasien keluar obstetri termasuk yang meninggal dalam periode tersebut, ya, kali 1000. Nah, berikutnya adalah autopsy rate, ya. Autopsy rate adalah pemeriksaan jenazah atau mayat untuk mengetahui penyebab kematiannya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para penyidik, ya, atau misalkan oleh para dokter, ya, untuk mengetahui sebab kematiannya. Nah, pemeriksaan autopsi ini seringkali disebut dengan nekropsi atau pemeriksaan post-mortem. Jadi kalau kita misalnya melihat ada kasus-kasus kecelakaan seperti yang kemarin terjadi ketika ada bencana atau kecelakaan pesawat terbang yang jatuh dari udara, kemudian menerpa laut, ya, ke dalam laut, maka kemudian perlu adanya autopsi dari para jenazah atau yang ditemukan. Berikutnya gross autopsy rate, yaitu gross autopsy rate ini adalah angka autopsi kasar, merupakan rasio antara jumlah seluruh autopsi terhadap pasien rawat inap dengan jumlah seluruh pasien rawat inap yang meninggal. Rumusnya jadi ada 2 hal tadi, jumlah autopsi terhadap rawat inap yang meninggal dalam periode tersebut dan jumlah pasien rawat inap yang meninggal dalam periode tertentu. Jadi yang diotopsi pada pasien rawat inap dan jumlah pasien rawat inap seluruhnya kalikan 100%. Kemudian net autopsy rate. Net autopsy rate ini disebut dengan angka autopsi kasar, merupakan angka statistik yang menunjukkan rasio antara jumlah seluruh autopsi terhadap pasien rawat inap dengan jumlah pasien rawat inap yang meninggal dikurangi yang tidak autopsi karena kasus koroner atau medical examiner. Nah, jumlah autopsi terhadap pasien rawat inap yang meninggal dalam periode tersebut dibagi dengan jumlah pasien rawat inap yang meninggal dalam periode atau yang tidak diotopsi dalam periode tersebut. Nah, ini newborn autopsy rate, jadi autopsi karena bayi baru lahir. Biasanya misalkan ada 5 kematian, kemudian 1 diantaranya diotopsi, maka 1/5 kali 100%, jadi 20%. Berikutnya fetal autopsy rate, jadi hampir sama dengan rumus yang di atas, begitu ya. Jadi dibagi menjadi intermediate dan late. Jadi kurang dari 20 minggu atau lengkap 20 minggu.
beratnya 501 kalau intermediate dan 1000 gram kalau late date ya. Rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Baik, kita masuk pada angka infeksi di rumah sakit atau nosocomial infection rate. Nah, ini ada angka pasien dengan dekubitus luka pada kulit atau jaringan di bawahnya yang terjadi di rumah sakit karena tekanan yang terus menerus akibat tiraf baring, jadi sering baring. Nah, ini banyaknya seperti ini rumusnya, jadi banyak pasien yang dekubitus dibagi dengan total pasien yang tiraf baring. Kemudian angka infeksi karena jarum infus, ini juga rumusnya banyak jumlah infeksi kulit karena jarum infus dibagi dengan total pemasangan infus tersebut. Selanjutnya angka infeksi luka operasi atau ILO gitu ya. Angka infeksi karena luka operasi, ini rumusnya banyaknya infeksi luka operasi bersih per bulan dibagi total operasi bersih pada bulan tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah case mix ya, atau case based payment. Case mix ini dapat merujuk pada campuran kasus atau mix of case yang meliputi rentang dan jenis kasus dari pasien yang dilayani oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Nah, sistem case mix ini membantu perencanaan dan manajemen dari sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini menurut Department of Health State of Western Australia tahun 2011. Sementara pada pengertian yang lain ada bahwa yang namanya case mix adalah pengelompokan diagnosis, jadi beberapa diagnosis dikelompokkan dan prosedur dengan mengacu ciri-ciri klinis yang hampir mirip atau yang hampir sama, hampir senada, dan penggunaan sumber dana atau sumber daya biaya perawatan yang mirip atau sama. Kemudian pengelompokan dilakukan dan menggunakan software grouper, jadi dikelompokkan dalam tadi memiliki ciri-ciri yang sama, itu namanya case mix. Nah, menurut Department of Health State Australia tadi hampir sama, ini dalam bahasa yang lebih aslinya begitu. Berikutnya ada juga yang dimaksud dengan case mix adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dan mengacu menggunakan software grouper. Kemudian ada teori mengatakan bahwa sistem case mix adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu pemerataan. Jadi ada melihat pemerataan apakah merata atau tidak, kemudian terjangkau, yang merupakan unsur-unsur dalam mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk pasien yang berbasis campuran. Nah, adapun pengelompokan diagnosis penyakit biasanya dikaitkan dengan biaya perawatan dan dimasukkan ke dalam grup-grup tertentu. Misalkan nanti apakah penyakit berupa gejala klinis yang sama, kemudian karena pemakaian sumber daya yang sama, biaya perawatannya sama. Berikutnya juga ada apakah sama dari pembayaran pelayanan kesehatan secara paket, di mana pembayarannya biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan. Kemudian case mix CBCS ya. Ini sistem case mix ini adalah sistem pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama. Ini hampir sama dari menurut Permenkes 27 tahun 2014. Nah, ciri-ciri setiap grupnya adalah penyakit yang mempunyai gejala klinis yang sama. Jadi dikelompokkan pada penyakit ciri-ciri klinis yang sama. Kemudian yang kedua, biaya perawatannya juga hampir sama, maka akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, ini namanya juga sistem case mix. Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket, di mana tarif ditentukan sebelum pelayanan diberikan. Nah, ini sering terjadi di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan ya, baik rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Sementara dalam implementasi jaminan kesehatan nasional telah diatur pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ya, adalah dengan INA CBCS ya, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, sebagaimana juga telah diubah dengan peraturan Presiden tahun nomor 111 tahun 2013. Kemudian nanti kita akan teruskan pada pembahasan berikutnya.